Perkenalkan, nama saya Salsa Alfitri Noviana dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Desain Komunikasi Visual NIM 692021-094. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan video game RPG The Journal Fantasy sebagai edukasi journaling. Sebelumnya terima kasih kepada Ko Ari yang sudah membimbing selama mata kuliah Fundamental of Research. Pada zaman sekarang ini, remaja seringkali mengalami tuntutan dari berbagai kondisi maupun situasi. Akibatnya, remaja mengalami stres, overthinking, mudah cemas, dan lain-lain. Hal itu berefek kepada melampiaskan ke hal negatif, seperti contohnya self-harm atau melampiaskan ke media sosial, dan lain-lain. Maka dari itu, journaling adalah cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Journaling adalah kegiatan mencurahkan isi hati serta pikiran melalui tulisan maupun gambar supaya penulis dapat memahami secara lebih jelas. Menurut Dr. James Pennebaker, seorang psikolog dan ahli terkemuka di bidang expressive writing, menyatakan bahwa journaling dapat berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan berfungsi sebagai stress management tools. Journaling dapat menurunkan tingkat depresi atau anxiety serta meningkatkan kualitas hubungan sosial manusia. Journaling juga membuat sel imun T lymphocytes dalam tubuh menjadi semakin kuat, menurunkan tekanan darah yang tinggi, serta meningkatkan kualitas tidur seseorang. Selain itu, journaling juga meningkatkan produktivitas serta kreativitas pada penulisnya. Pengenalan tentang kegiatan journaling pada remaja dapat memanfaatkan peran teknologi multimedia, salah satunya melalui video game. Perancangan video game RPG in the Journal Fantasy adalah hasil ide yang memotivasi serta mengedukasi kegiatan journaling dengan mengedepankan aspek keseruan di dalam gamenya. Dengan adanya permainan ini, diharapkan para remaja mampu memulai kegiatan journaling. Video game sendiri merupakan bentuk permainan dalam teks, gambar, maupun suara yang pembuatannya melibatkan perangkat lunak serta perangkat keras pengolahan permainan. Sedangkan game RPG atau role-playing game merupakan jenis video game yang dimana pemainnya mengontrol peran serta aksi karakter dalam dunia fiksi. Perancangan video game bertujuan sebagai media edukasi, serta bermanfaat untuk memotivasi pemain agar dapat memulai kegiatan journaling demi kesehatan mental pemain, khususnya remaja. Untuk menghindari pembahasan yang meluas, maka penelitian ini membahas tentang perancangan video game untuk mengedukasi serta memotivasi kegiatan journaling. Permainan ditujukan untuk usia remaja sekitar 12-23 tahun. Permainan dibuat menggunakan RPG Maker MV sebagai opsi pertama atau RPG Maker. Dan yang terakhir, permainan dijalankan pada sistem operasi mobile phone. Pembuatan game menggunakan RPG Maker karena penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky Abdillah dalam pembuatan gamenya yang berjudul Petualangan Senji dengan menggunakan software RPG Maker VXS. Pembuatan game dapat dilakukan dengan langkah sederhana dan kendala yang muncul dalam pembuatan dapat diatasi dengan baik. Fitur tampilan, suara, item, dan lainnya pada program tersebut mencukupi dalam pembuatan game RPG yang sederhana. Lalu, bagaimana perancangan video game sebagai media untuk mengedukasi kegiatan journaling? Pendekatan penelitian yang digunakan kali ini yaitu menggunakan pendekatan kepustakaan dan kuantitatif dengan metode Multimedia Development Life Cycle atau MDLC. Menurut Luther Dalam Iwan Binanto terkait penelitian dan pengembangan yang menyangkut pendidikan, Multimedia Development Life Cycle atau MDLC terdiri dari 6 tahap, yaitu konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Metode ini cocok untuk pengembangan sistem pada aplikasi multimedia karena tahapannya saling bertukar posisi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil dari pengumpulan data kuantitatif menggunakan metode kuesioner dengan menggunakan Google Form, ada total 28 responden yang telah menjawab. Dari hasil tersebut, bahwa 50% remaja terkadang mengalami overthinking, kecemasan, maupun sedih berkepanjangan. 17,9% sering mengalaminya dan 32,15% jarang mengalaminya. 67,9% remaja melampiaskan hal tersebut dengan kegiatan positif, 7,1% remaja melampiaskan dengan kegiatan journaling, 7,1% remaja melampiaskan dengan menyampaikan unek-unek di media sosial, 7,1% remaja melampiaskan dengan bermain video game, 7,1% remaja melampiaskan dengan merugikan orang lain seperti contohnya menghina, menyakiti, maupun berteriak kepada orang lain, dan 31% lainnya melampiaskan dengan cara self-harm.
57,1% remaja sangat kesulitan dalam mengatur waktu, mudah lupa, insomnia, serta sulit introspeksi diri. 32,1 lainnya hanya terkadang saja. 67,9% remaja merasa tidak produktif di umurnya yang seharusnya produktif. 64,3% remaja sudah mengetahui kegiatan journaling. Sedangkan 35,7% lainnya, remaja masih mengira kegiatan journaling adalah kegiatan penelitian atau membuat makalah penelitian. 64,3% remaja belum pernah melakukan kegiatan journaling. 46,4% remaja tertarik memulai journaling, tetapi masih bingung mulai dari mana. Sedangkan 32,1 remaja lainnya tidak tertarik kepada journal. Rata-rata responden bermain video game serta memiliki ketertarikan kepada video game. 56,5% remaja menyukai action RPG, 13% remaja menyukai simulation RPG, 13% remaja menyukai visual novel, 13 remaja menyukai genre simulasi, dan 4,3% lainnya menyukai teka-teki atau puzzle. Setelah mengetahui bahwa rata-rata responden memiliki ketertarikan kepada action RPG, simulation RPG, dan visual novel, maka The Journal Fantasy akan menggunakan genre simulation action RPG. Simulation action RPG adalah game RPG yang mengedepankan aksi langsung pada sistem pertarungannya dan juga simulasi. Game akan dibuat menggunakan RPG Maker MV sebagai opsi pertama dan RPG Maker VXE sebagai opsi kedua. Keduanya memiliki banyak kesamaan. Game akan dijalankan pada sistem operasi mobile phone. Dalam perancangan ini, karakter yang dimainkan dibatasi hanya satu karakter saja, yaitu karakter utama. Level akan dibatasi sekitar 10-20 level. Terdapat satu town atau kota dan 2 dungeon. Sistem RPG simulasinya ada pada pembuatan buku jurnal menggunakan tenaga industri atau pabrik sebagai cara pembuatannya. Selain itu, game menerapkan sistem daur ulang pohon. Sistem permainan lain dari game ini adalah pencarian ide jurnal blueprint selama petualangan. Sistem action RPG-nya ada pada pertarungan mencari item dengan mengalahkan monster di dungeon. Total penduduk kota yang merupakan inti dari bagian cerita berjumlah sekitar 12 penduduk. Permainan akan menggunakan gaya visual pixel art yang dibuat menggunakan software Sprite. Pixel art adalah seni titik-titik pixel atau picture element terkecil yang ditampilkan pada sebuah gambar di perangkat lunak. Sprite adalah software menggambar pixel art khususnya dalam membuat game assets. Menggunakan gaya penggambaran ini karena lebih mudah dan pembuatan animasinya tidak terlalu susah. Konsep cerita atau sinopsisnya yaitu kota Dandelion adalah kota industri kecil yang padat dengan tingkat stres tertinggi. Pada masa itu, ahli psikologi atau psikolog maupun psikiater sangat minim dan persebaran ketenaga kerjaannya tidak merata. Maka dari itu, karakter utama atau main karakter ditugaskan pemerintah untuk mencegah permasalahan mental pada penduduk kota Dandelion. MC adalah seorang edukator yang ahli dalam expressive writing. MC akan mengedukasi dan memotivasi penduduk melalui misi-misi yang tersedia di bulletin board balai kota. Lalu MC diberi beberapa uang dari wali kota sebagai amanah untuk modal memulai industri jurnal book demi membantu penduduk kota. Dikarenakan belum mempelajari banyak soal pembuatan musik maupun pembuatan sound effect, maka aset suara maupun musik akan mengambil lisensi gratis yang tersedia di website ataupun YouTube. Nantinya kredit akan ditambahkan di akhir permainan atau di awal permainan. Kesimpulan dari perancangan ini, dari hasil data yang dikumpulkan, banyak remaja yang mengalami stres dan lain-lain. Selain masalah mental, banyak remaja yang tidak produktif di umurnya yang seharusnya produktif, memiliki manajemen waktu yang buruk, jam tidur yang buruk, dan lain-lain. Journaling adalah cara yang tepat untuk menangani kasus tersebut. Dalam hasil penelitian tersebut, remaja juga memiliki ketertarikan kepada game, khususnya action RPG yang paling banyak diminati. Perancangan The Journal Fantasy dengan genre simulation action RPG adalah cara yang tepat untuk mengedukasi serta memotivasi remaja untuk memulai journaling yang pembuatan gamenya memanfaatkan teknologi masa kini. Dalam rancangan pembuatan video game The Journal Fantasy, jika masih merasa kesulitan dalam pembuatan game, maka fitur yang direncanakan di penulisan ini akan dikurangi atau disederhanakan.
Namun jika pembuatan game berjalan dengan lancar dan memiliki sisa waktu yang banyak, maka akan ada penambahan seperti kapasitas level, penduduk, dungeon, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.